Korintus pukul 6:11 1 Korintus pukul 6:11 Dan itulah yang terjadi pada beberapa orang, tetapi kamu telah dibasuh, tetapi kamu telah dikuduskan, tetapi kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan oleh Roh Allah kita. 1 Korintus pukul 6:11 Komentar, bagian 2, hubungan sebab akibat antara keselamatan dan perilaku. Ada banyak ayat yang digunakan bidat untuk menipu orang ke dalam Injil yang berbeda, Injil yang legalistik. Bahkan gereja-gereja Galatia sedang disesatkan pada titik ini. Kepada siapa Paulus menulis, jelas beberapa orang membingungkan Anda dan mencoba untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi bahkan jika kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan kepada Anda, semoga dia terkutuk selamanya. Galatia 1:6-8 Mereka yang berpaling dari Injil kasih karunia Allah di mana keselamatan tidak tergantung pada kinerja seseorang, ke Injil yang berbeda, Injil legalisme di mana keselamatan dilihat sebagai tergantung pada perilaku tertentu, tingkat kinerja tertentu, kesesuaian dengan aturan, peraturan, atau ritual, mereka dipisahkan dari Kristus. Kamu yang mencoba untuk dibenarkan oleh hukum telah diasingkan dari Kristus, kamu telah jatuh dari kasih karunia. Galatia 5:4 Tetapi sebagai contoh bagaimana orang seperti itu akan membenarkan Injil legalistiknya berdasarkan kitab suci, mereka akan menggunakan ayat-ayat seperti 1 Korintus 6:9-10, yang mengatakan, tidak tahukah kamu, bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Orang-orang yang tidak bermoral, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau fitnah, atau penipu, akan mewarisi kerajaan Allah. Dan ada banyak dari jenis ayat ini yang menghubungkan perilaku seseorang dengan status keselamatan mereka, seperti Efesus 5:5-6, Galatia 5:18-24, 1 Yohanes 3:7-8, dan beberapa ayat dalam Injil. Para bidat menggunakan ayat-ayat ini dengan logika berikut, hipotesis sesat. Karena ayat-ayat ini menghubungkan perilaku seseorang dengan status keselamatan mereka, oleh karena itu, status keselamatan seseorang tergantung pada perilakunya. Tapi logika mereka cacat karena, sengaja atau tidak, mereka gagal memperhitungkan sifat korelasi, hubungan sebab akibat, antara perilaku seseorang dan status keselamatan mereka. Apa yang saya katakan pertama-tama adalah bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan pada saat itu. Karena jika dia tidak diselamatkan sampai dia bertindak sesuai dengan imannya, apakah dengan mengubah perilakunya atau dibaptis atau semacamnya, maka keselamatan adalah masalah perbuatan, padahal bukan. Dan kedua, begitu seseorang diselamatkan, perilakunya diubah oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga gaya hidupnya menjadi benar dan tidak berdosa. Karena, tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia, ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3:9 Dan, dengan demikian, status keselamatan seseorang dapat didiagnosis berdasarkan perilakunya, sebagaimana John melanjutkan, inilah cara kita mengetahui siapa anak-anak Tuhan dan siapa anak-anak iblis. Dia yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan, dia yang tidak mengasihi saudaramu. 1 Yohanes pukul 3:10 Jadi ayat-ayat seperti 1 Korintus 6:9-10 sebagai ayat-ayat tidak berbicara tentang keselamatan yang bergantung pada perilaku, melainkan perilaku sebagai cara untuk mendiagnosis apakah seseorang telah diselamatkan. Pertimbangkan ayat-ayat tepat setelah 1 Korintus 6:9-10, dan beginilah sebagian dari kamu dahulu. Tetapi kamu telah dibasuh, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Allah kita. 1 Korintus pukul 6:11 Perhatikan dia mengatakan, adalah. Memang dia sedang berbicara dengan orang-orang Korintus yang menjadi orang percaya sejati dan dibasuh bersih seperti itu. Tetapi perhatikan bahwa perubahan perilaku begitu tak terelakkan karena efek regenerasi dari kelahiran Tuhan sehingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat dicirikan sebagai jahat. Tak satu pun dari mereka dapat dicirikan menurut daftar perilaku sesat seperti itu. Dengan demikian, posisi bidat pada ayat-ayat tersebut tidak lebih dari argumen manusia Jerami bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang lahir dari Tuhan yang terus menjalani gaya hidup dosa.
Tetapi ada orang-orang yang menggunakan logika terbalik yang mengatakan bahwa mereka tahu si anu yang sesungguhnya diselamatkan, tetapi kemudian terus menjalani gaya hidup dosa, dan dari dasar itu mereka memperoleh doktrin mereka. Sebaliknya, saya mendorong orang untuk mengambil doktrin mereka dari Alkitab dan memeriksa pengalaman mereka dalam terang apa yang Alkitab ajarkan. Sebagai contoh, dalam kasus ini mengenai orang yang dianggap percaya yang terus hidup dalam dosa, saya akan mempertanyakan apakah mereka adalah orang percaya yang sejati. Faktanya, John bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak pernah diselamatkan sejak awal. Karena dia berkata, mereka pergi dari kita, tetapi mereka benar-benar bukan milik kita. Karena jika mereka milik kita, mereka akan tetap bersama kita, tetapi kepergian mereka menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari mereka milik kita. 1 Yohanes pukul 2:19